Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Perintah Mengajar oleh saya sendiri, yakni Muhammad Raja Prasetyo, dengan NIM 202005101000139. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Quran surat Az-Zumar ayat 9. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, perintah mengajar dari Allah sesuai dengan tafsir surat At-Taubah ayat 122. Yang kedua, ada menyampaikan risalah dan ajaran Allah sesuai dengan tafsir surah Al-Imran ayat 104. Yang ketiga, tafsir tematik surah Al-Maidah ayat 67. Langsung saja, yang pertama, perintah mengajar. 1. Tafsir At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran surat At-Taubah ayat 122. Tafsir ayat wa ma kanal mu'minun artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Tidaklah patut bagi orang-orang mukmin dan juga tidak dituntut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap utusan perang yang keluar menuju medan perjuangan. Karena perang itu sebenarnya fardu kifayah, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian, maka gugurlah yang lain, bukan fardu ain, yang wajib dilakukan setiap orang. Perang barulah menjadi wajib apabila Rasul memerintahkan agar mengerahkan seluruh kaum mukmin menuju medan perang. Selanjutnya kata Falaula yang berarti anjuran dan dorongan melakukan sesuatu yang disebutkan sesudah kata-kata tersebut, apabila hal itu terjadi di masa yang akan datang. Tapi kata falaula juga berarti kecaman atas meninggalkan perbuatan yang disebutkan sesudah kata itu, merupakan hal yang telah lewat. Apabila hal yang dimaksud merupakan perkara yang mungkin dialami, maka bisa juga laula itu berarti perintah mengerjakannya. Perbedaan kata firqah dan ta'ifah, yaitu firqah artinya kelompok besar atau suatu golongan, dan kata ta'ifah adalah kelompok kecil. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama? Maksudnya, mengapa tidak segolongan saja atau sekelompok kecil saja yang berangkat ke medan tempur dari tiap-tiap golongan besar kaum mukmin, seperti penduduk suatu negeri atau suatu suku, dengan maksud supaya orang-orang mukmin seluruhnya dapat mendalami agama mereka, yaitu dengan cara orang yang tidak berangkat dan tinggal di kota Madinah. Ayat ini turun ketika semangat kaum muslimin untuk jihad
medan pertempuran mencapai puncaknya. Semua kalangan umat Islam berbondong-bondong untuk ikut berjihad di medan perang, sehingga tidak ada lagi orang yang tinggal untuk memperdalam ilmu keislaman. Yang dilakukan kaum muslimin sangat beralasan, karena begitu mulianya orang yang berjihad ke medan pertempuran melawan kaum kafir apabila mati sebagai syuhada. Inilah yang menjadi motivasi kaum muslimin. Orang yang syahid dianggap tidak mati karena ia akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Jihad terbagi ke dalam beberapa macam. Di antaranya jihad menghadapi orang-orang kafir, munafik, setan dan hawa nafsu. Selain itu memberantas kemiskinan, kebodohan, penyakit dan lain-lain adalah jihad yang tidak kalah pentingnya dari jihad mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Selanjutnya, ilmuwan berjihad dengan mengajarkan ilmunya, guru dengan pendidikannya, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya. Khusus untuk pengajar, ayat di atas, ayat yang tadi disebutkan, telah memberikan motivasi kepada kita bahwa orang yang berjihad di medan berjuang dengan orang yang pergi belajar, kemudian mengajarkan ilmunya memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Jadi keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya sama pahalanya di sisi Allah dengan jihad. Begitu banyak pahala yang dijanjikan Allah dan Nabi-Nya sebagai motivasi bagi peserta didik dan guru serta mengajarkan kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang melakukan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Begitu juga sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis wa an Nabi Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, akhrajahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengerjakannya kebajikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kemudian liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Maksudnya setelah menuntut ilmu kemudian memperoleh ilmu yang ia pelajari, maka kewajiban bagi setiap muslim mengingatkan orang lain. Dan ayat ini merupakan perintah kepada seorang guru untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain, supaya mereka dapat menjaga dirinya. Maksudnya agar mereka yang telah diberikan pelajaran la'allahum yahdharun, mereka dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan harus menjadi puncak dan bagian tertinggi bagi sesama manusia. Ia harus menyebarluaskan ilmunya dan membimbing orang lain agar memiliki ilmu pengetahuan pula. Selain itu, ia sendiri juga harus mengamalkan ilmunya agar menjadi contoh dan tauladan bagi orang-orang sekitarnya dalam ketaatan menjalankan peraturan dan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian dapat diambil satu pengertian bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan setiap orang mukmin mempunyai 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu yang pertama, yang kedua mengamalkannya, dan yang ketiga mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, asbabun nuzul surah At-Taubah ayat 122. Dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat ila tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 39. Ada beberapa orang yang jauh dari kota yang tidak ikut berperang karena mengajar kaumnya. Kaum munafik berkata, celakalah orang-orang yang di kampung itu karena ada orang-orang yang meninggalkan dirinya yang tidak turut berjihad bersama Rasulullah. Maka turunlah ayat ini, Quran surat At-Taubah ayat 122, yang membenarkan orang-orang meninggalkan diri, tidak ikut berperang untuk memperdalam ilmu dan menyebarkan kepada kaumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum mukmin
karena sesungguhnya ingin berjihad apabila diseru oleh Rasulullah untuk berangkat ke medan perang. Mereka serta-merta berangkat meninggalkan Nabi beserta orang-orang yang lemah. Ayat ini Quran surat At-Taubah ayat 122 turun sebagai larangan kepada kaum mukminin untuk bersama-sama berangkat di seluruhnya. Tapi harus ada yang menetap untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Abdullah bin Umair. Yang ketiga, hubungan ayat dengan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa 'allamuhu an-nas ta'allamul fara'ida wa 'allamuhu an-nas ta'allamul Qur'an wa 'allamuhu an-nas fa inni imru'un maqbudun wa ilmu sayun taqasu wa tadharul fitan hatta yakhtalifathnani fi faridatin la yajidani ahadan yafsilu bainahuma rahu Darimi wa Darqutni. Artinya dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati. Ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Yang keempat, mafhum tarbawi. Sesungguhnya belajar dan mengajarkan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Islam memberikan motivasi bagi umatnya dengan pahala yang berlipat ganda. Orang yang menuntut ilmu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahala orang yang belajar darinya. Dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Oleh karena itu, pelajarilah ilmu dari ahlinya. Dan ajarkanlah kepada orang lain, sebagaimana ulama telah mengajarkan kepada kita. Kemudian poin kedua, menyampaikan risalah dan ajaran Allah. Ada di surat Ali Imran ayat 104. Ini biasanya sering dipakai oleh Muhammadiyah. Visi atau misinya Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada orang yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, tafsir surah Al-Imran ayat 104. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar di antara mereka orang-orang mukmin ada golongan atau kelompok yang memerintahkan kepada kebaikan. Kata-kata minkum di sini menunjukkan kepada salah satu dari kedua makna, yaitu yang pertama bermakna antakuna bayaniyatan dalam pengertian minkum untuk penjelasan. Dengan demikian pengertian ayat tersebut adalah hendaknya semua kaum muslimin menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Hal ini merupakan dasar pokok kebahagiaan. Pengertian ini mempunyai relevansi dengan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 110 yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia untuk memberikan perintah kebaikan dan melarang perbuatan mungkar dan mengajak supaya kalian beriman kepada Allah. Yang kedua, dalam kata minkum menunjukkan min tab'il, yaitu min yang menunjukkan untuk sebagian. Dalam pengertian ini, maka terjemahan ayat 104 surah Al-Imran tersebut di atas adalah hendaknya ada di antara kamu yang secara khusus melaksanakan dakwah Islamiyah, memerintahkan ma'ruf dan melarang yang munkar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka untuk memperdalam tentang agama
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, niscaya mereka dapat menjaga diri, dengan menggunakan dhamir yang mengkhususkan atau dengan kata lain bahwa kebahagiaan itu hanya akan diperoleh oleh mereka yang bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Maka hal itu menjadi indikasi kesuksesan manusia. Dengan penjelasan tersebut, maka pendapat yang mengatakan bahwa dakwah sebagai kewajiban umum atau fardhu ain tiap individu dan kewajiban khusus atau fardhu kifayah hanya bagi kelompok khusus dapat disepakati. Dalam hubungan ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban itu mencakup kewajiban umum dan khusus. Seruan untuk berdakwah ditunjukkan kepada umat Islam berdasarkan ayat tersebut. Jika ditinggalkan maka akan berdosa semuanya. Oleh karena itu, sebagian kaum muslimin memiliki kewajiban untuk berdakwah kepada sebagiannya. Maka kebahagiaan akan datang menghampiri umat. Arti kata waw artinya dan mereka menyeru kepada yang ma'ruf. Kata wa ya'muruna bil ma'ruf adalah huruf ataf kepada kata ilal khair. Kata ma'ruf yang artinya segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah dengan menyeru kepada manusia agar berbuat baik, yaitu melakukan amal soleh baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah atau yang disebut ibadah mahdhah ataupun yang berhubungan langsung dengan sesama manusia. Sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan diri darinya. Maksudnya Allah. Di antara perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah yaitu melakukan kemaksiatan ataupun perbuatan yang merugikan orang lain. Maksud ayat ini adalah bahwa hendaknya ada dari segolongan orang yang berjuang dalam menuntut ilmu serta mendalaminya. Kemudian bila ilmu telah diperoleh maka ajarkanlah kepada orang lain serta menyeru kepada manusia untuk berbuat baik atau ma'ruf dan mencegah terhadap yang mungkar, karena hal itu termasuk sifat-sifat orang mukmin sesuai dengan firman Allah. Selanjutnya kata munkar. Selanjutnya kata wa yanhauna 'anil munkar yang artinya mencegah manusia dari yang mungkar. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya bukan hanya memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf akan tapi mencegah dari yang munkar. Allah menutup ayat ini dengan kata yang artinya merekalah orang-orang yang beruntung, bahwasanya orang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. 6. Hubungan ayat dengan hadis. Ada sebuah hadis an Khudzaifah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa la yushikunna Allah ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unah fala yastajabu lakum. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad, ia berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa, maka tidak diterima doa dari kamu. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ahmad. Dalam hadis yang lain dijelaskan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selama-lamanya iman. Diriwayatkan Imam Muslim. Mafhum tarbawinya, mengajarkan ilmu adalah salah satu dari 7 amalan yang merupakan amalan terus mengalir pahalanya. Mengajarkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat orang lain dapat mengenal ajaran agama mereka, yang membuat orang lain dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa meniti jalan yang lurus, ilmu yang dapat membuat orang tersebut dapat membedakan antara petunjuk dan kesesatan.
yang mereka dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, dan dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini menunjukkan keutamaan para ulama dan para guru-guru yang ikhlas. Mereka mengajari orang-orang yang tidak tahu dan mengingatkan orang-orang yang lupa. Ketika mereka meninggal, ilmu mereka tetap mengalir pahalanya. Ketika seorang ulama meninggal, tetapi kitab mereka tetap ada, generasi-generasi setelahnya dapat mengambil ilmu tersebut. Termasuk dalam keutamaan mengajarkan ilmu, ini adalah menyebarkan kitab. Poin yang terakhir, yang ketiga, tafsir tematik surah Al-Maidah ayat 67. Yang pertama, teks ayat dan terjemahnya, surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Maidah ayat 67. Yang kedua ada asbabun nuzulnya, surat Al-Maidah ayat 67. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa adapun asbabun nuzul ayat ini adalah pada saat itu Allah berfirman sambil mengkhitabi hamba dan rasulnya, yakni Muhammad SAW, dengan ungkapan Rasul, dan menyuruhnya supaya menyampaikan seluruh perkara yang dibawa dari Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah itu dan menjalankan risalah dengan sempurna. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa Ibnu Hatim mengatakan bahwa ketika ayat berikut diturunkan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kemudian Rasulullah bersabda, ya Tuhanku, apa yang harus aku perbuat, sedangkan aku sendirian? Tentu mereka akan mengeroyokku. Kemudian setelah itu firman Allah, wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Artinya, dan jika kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Ibnu Katsir meriwayatkan dengan sanad yang sama mengatakan bahwa setelah itu Allah berfirman, Allahu ya'simuka minan nas. Artinya, Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Berkaitan dengan sebab turun surat Al-Maidah ayat 67 ini, Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengutip pendapat Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa banyak riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya surat Al-Maidah ayat 67 ini. Namun yang perlu dipahami bahwa dalam ayat ini Allah telah menjamin keselamatan Rasulullah dari tipu daya dan konspirasi jahat kaum Yahudi dan Nasrani, serta memerintahkan beliau supaya berdakwah secara terang-terangan tanpa mempedulikan kaum mereka. Masih tafsir surah Al-Maidah ayat 67 dalam tafsir Al-Munir yang dituliskan oleh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa ayat ini berisi mengenai jawaban atas penilaian orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu dari perkara agama dengan tujuan taqiyah atau melindungi diri. Selain itu, ayat ini juga menjadi dalil yang menunjukkan kekeliruan pandangan seperti yang dikemukakan oleh golongan Ar-Rafidah. Quraisy Shihab dalam tafsirnya berpendapat bahwa ayat ini merupakan janji dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan dipelihara Allah dari gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tahir bin Asyur juga mengatakan bahwa ayat ini merupakan peringatan kepada Rasulullah agar menyampaikan ajaran agama tanpa menghiraukan kritik dan ancaman yang ada. Dalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 67 ini sebagai salah satu ayat bahwa Allah tidak pernah menyeru Nabi SAW langsung dengan nama, melainkan dengan sebutan tugas dan jabatannya saja, yaitu ya ayyuhar rasul. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil dengan nama ya Muhammad, tapi ya ayyuhar rasul, kata Rasul, atau ya ayyuhan nabi, atau kata Nabi.
Secara tegas ayat ini berisi perintah dari Allah bahwasanya segala wahyu yang telah diturunkan Allah hendaknya beliau sampaikan kepada umat. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa arti dari kata baligh adalah menyampaikan amanah kepada masyarakat secara terang-terangan. Hal ini dikarenakan pada awal-awal penyebaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW khawatir kepada orang-orang musyrik di Mekah. Kemudian Allah memerintahkan untuk menampakkan risalahnya dengan menurunkan surah Al-Maidah ayat 67 ini. Dan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah akan menjaga keselamatannya. Ini disebutkan di tafsir Al-Qurtubi. Sedangkan dalam bahasa Arab kata baligh berarti sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Sehingga bila kata ini dikaitkan dengan qaul atau ucapan, maka kata baligh memiliki arti fasih, jelas maknanya, terang, serta tepat dalam mengungkapkan apa yang dikehendaki. Kata baligh memiliki bentuk masdar yaitu tabligh, yang juga berarti menyampaikan. Perbedaannya adalah kata baligh berarti menyampaikan secara jelas dan gamblang, sedangkan kata tabligh menyampaikan secara sembunyi-sembunyi. Ayat ya ayyuhar rasul baligh mengandung pengertian mengenai bantahan atas penilaian orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu dari perkara agama dengan tujuan taqiyah, melindungi diri. Dengan adanya keterangan ini, maka ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merahasiakan sesuatu dari perkara agama sedikit pun kepada seseorang. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga ditafsirkan sebagai informasi Nabi Muhammad SAW adalah seorang Allahu ya'simuka minan nas, yang dijamin sebagai orang yang maksum. Keterangan lain menyebutkan bahwa ayat ini turun setelah terjadinya perang, yang ditafsirkan bahwa Allah tidak membiarkan innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hal ini ditandai dengan adanya ayat orang-orang kafir merealisasikan rencana dan keinginan jahat mereka untuk menusukkan Rasulullah. Agak ngacak nih tulisannya. Ya, sudah selesai. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jika mungkin ada yang kata yang terpotong atau terbalik-balik, sebelumnya sudah saya cek nggak ada gitu, tapi nggak tahu juga, mungkin keganti ya. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.